Manuver politik Presiden Prabowo Subianto dalam kasus polemik kereta cepat Jakarta-Bandung Hush bukanlah sekadar pernyataan biasa, melainkan sebuah aksi panggung berisiko tinggi dengan narasi yang sangat kuat dan berlapis. Ketika Prabowo secara tegas menyatakan pasang badan dan mengambil alih tanggung jawab penuh atas proyek yang diwarisinya dari rezim sebelumnya, termasuk masalah utang dan isu dugaan korupsi, ia bukan hanya menyelesaikan masalah teknis. Ia sedang memainkan catur politik elektoral dan stabilitas kekuasaan. Pernyataan yang dibangun Prabowo sangat lugas, menggeser fokus dari dimensi finansial utang semata ke dimensi filosofis negara. Dengan mengatakan bahwa Hush adalah Public Service Obligation, PSO, dan bahwa transportasi publik di seluruh dunia tidak dihitung dari untung rugi finansialnya, Prabowo sedang membatalkan sentimen negatif publik mengenai utang proyek ini. Hush diposisikan sebagai kebutuhan mendesak untuk mengurangi kemacetan, polusi, dan kesenjangan wilayah, bukan investasi murni yang harus break even dalam waktu cepat. Ini adalah upaya untuk menuntut kesabaran dari publik dan para kritikus. Pernyataan "saya tanggung jawab nanti Hush itu semuanya" adalah penegasan kedaulatan dan kemampuan negara. Ini adalah upaya untuk menenangkan pasar, meyakinkan kreditor, dan yang terpenting menunjukkan bahwa estafet kepemimpinan berjalan mulus dan tidak meninggalkan bom waktu. Manuver ini efektif dalam jangka pendek untuk menjaga stabilitas politik dan ekonomi. Prabowo memproyeksikan citra pemimpin yang berani menghadapi legasi rumit dan menjamin keberlanjutan proyek strategis nasional, PSN. Ia secara implisit melindungi para pendahulunya, terutama Presiden Jokowi, dari serangan politik terkait bad project, sekaligus memposisikan dirinya sebagai the ultimate problem solver. Disinilah letak risiko terbesar dan ketajaman kritik dari para pengamat politik, hukum, dan ahli tata kelola pemerintahan. Isu Hush bukan hanya soal membengkaknya biaya, cost overrun, atau negosiasi utang yang alot, tetapi juga soal dugaan markup dan penyelewengan yang menjadi pintu masuk bagi tindak pidana korupsi. Ketika Presiden menyatakan proyek itu tidak ada masalah di saat bersamaan, ada sinyal dari Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, untuk mendalami dugaan penyimpangan. Narasi pasang badan tersebut langsung berhadapan dengan prinsip independensi penegakan hukum. Tindakan ini secara langsung memberi tekanan psikologis terhadap KPK. Pernyataan definitif dari Presiden, seorang ultimate executive, bahwa suatu proyek tidak ada masalah dapat menciptakan intervensi psikologis yang masif. Penyelidik dan penyidik KPK bisa tertekan untuk menghentikan atau memperlambat proses penyelidikan karena berhadapan langsung dengan jaminan politik tertinggi negara. Jika narasi pasang badan ini secara efektif meredam proses hukum, maka citra pemerintahan Prabowo sebagai rezim yang berkomitmen memberantas korupsi akan terkikis tajam sejak dini. Publik akan melihat bahwa perlindungan politik lebih kuat daripada supremasi hukum, terutama untuk kasus-kasus mega project yang melibatkan elit kekuasaan. Prabowo mencoba meredam kritik ini dengan janji keras. Kita harus mencegah semua kebocoran, hentikan penyelewengan dan korupsi. Uang rakyat tidak boleh dicuri, akan kita kembalikan untuk pelayanan rakyat. Narasi ini adalah upaya kontra narasi yang menghubungkan utang Hush dengan semangat pengembalian uang hasil korupsi. Artinya, uang yang digunakan untuk membayar utang Hush akan digenjot dari penindakan korupsi di sektor lain. Namun narasi ini hanya akan valid jika kasus dugaan korupsi dalam proyek Hush itu sendiri tetap diusut tuntas. Manuver ini juga memiliki dimensi konsolidasi politik yang mendalam. Dengan secara total mengambil tanggung jawab atas proyek warisan Jokowi, Prabowo tidak hanya mengamankan dukungan dari basis pendukung dan inner circle Jokowi, tetapi juga menancapkan tiang kokoh untuk stabilitas politik koalisi yang ia pimpin. Ia menunjukkan loyalitas dan kontinuitas
sebuah pesan penting bagi investor domestik dan internasional bahwa Indonesia tetap pada jalur pembangunannya. Ini adalah strategi pembersihan meja yang cerdas. Prabowo berusaha menyelesaikan polemik Hush sekali dan untuk selamanya, sehingga pemerintahannya dapat fokus pada proyek-proyek barunya tanpa terbebani hantu masa lalu. Namun jika ia gagal memenuhi janjinya untuk tetap menjaga transparansi dan membiarkan penegak hukum bekerja, pasang badan ini akan berubah menjadi rantai yang mengikat lehernya sendiri, merugikan upaya menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa, clean governance. Pernyataan pasang badan Prabowo adalah demonstrasi kepemimpinan otoritatif yang berupaya menjamin public confidence terhadap proyek strategis. Di mata pendukungnya, ia adalah pemimpin yang gagah berani melindungi aset negara. Namun di mata para pengamat dan aktivis anti korupsi, ia sedang menari di atas tali tipis. Narasi kuat yang ia bangun tentang PSO dan pencegahan kebocoran akan runtuh seketika jika aparat penegak hukum terbukti diintervensi dan gagal mengusut tuntas dugaan korupsi di balik Hush. Indonesia berada di titik persimpangan. Apakah janji politik untuk stabilitas akan mengorbankan integritas hukum, ataukah supremasi hukum akan menjadi tiang penyangga yang menguatkan janji Prabowo untuk mengembalikan uang rakyat dari korupsi, termasuk dalam proyek semacam Hush? Keberanian Prabowo akan diukur bukan dari seberapa lantang ia pasang badan, tetapi dari seberapa bebas KPK dapat menembus perisai politik tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mendadak betul, tapi sengaja saya ada pertemuan penting sekali membahas juga pernyataan kemarin sebenarnya. Nah, saya selalu menyatakan bahwa Tuhan memang sayang kepada bangsa ini. Karena ujuk-ujuk Prabowo bikin pernyataan yang sangat kontroversial, kita seakan-akan sering dapat fata morgana dari beliau. Awal pertama mau bikin tim reformasi kepolisian, nggak tahu ditelan bumi di mana program itu. Kemarin kita seakan-akan dapat harapan dari Purbaya dengan pernyataan Hush tidak akan dibangun atau ditorpedo oleh Prabowo kemarin, bahwa semua saya ambil alih. Nah, rakyat semua bertanya, memang Prabowo ini masih bisa dipercaya nggak itu kan? Ya udah. Ruangan ini menyatakan tidak bisa dipercaya lagi. Nah, jadi saya semakin was-was, yang saya berusaha terus membuang pemikiran saya bahwa Prabowo bisa berpisah sama Jokowi, tapi semakin hari kok kayaknya otak saya yang mulai salah ini. Nah, teman-teman tahu bagaimana saya membuang terus bahwa itu pasti Prabowo bisa menjadi dirinya. Sudah 1 tahun 31 tahun hampir sebulan saya berusaha mengunyuci otak saya bahwa Prabowo insya Allah bisa pisah dari Jokowi. Ternyata mungkin otak saya harus makan obat lagi untuk menginikan. Tapi ya, karena kemarin itu kan sambutan yang sama sekali tidak ada tulisannya. Biasanya kita kalau menyatakan sesuatu tidak ditulis, artinya itu dari hati. Dari hati. Artinya sambutan Pak Prabowo kemarin siapa tahu memang dari hatinya seperti itu. Kalau dari hatinya seperti itu, maka kita jangan heran kalau suatu saat menyatakan jangan ganggu Jokowi, saya pasang badan untuk Jokowi. Itu yang paling takut. Artinya seluruh kesalahan Jokowi adalah tanggung jawab dia. Terus kalau itu umpamanya dilakukan, apa yang harus kita lakukan? Saya pikir itu yang perlu nanti kita diskusikan. Kalau itu terjadi, apa yang harus kita lakukan apabila Pak Prabowo sudah menyatakan dia mengambil alih semua tanggung jawab kesalahan yang dibikin oleh Jokowi.
Maka apa yang kita harus lakukan itu yang perlu kalau tentang kasus hoax, saya pikir anak kecil juga tahu bahwa itu ada markup, itu pasti ada kong kali kong. Saya birokrat lama, saya baru kali ini ketemu proyek besar sekali, tidak pernah kita tahu siapa tim pronya, siapa tim negosiasinya, tidak pernah kita tahu. Nah itu kita duga aja bahwa Luhut, karena nggak pernah kita baca Luhut, Rini Sumarno, Erick Thohir, ya kita aja, dan dipimpin oleh Jokowi, kan begitu aja. Nah apakah Pak Prabowo juga mau masang badan ke semua orang itu? Pasang badan ke Luhut, pasang badan ke Erick, pasang badan ke Rini, dan menjadikan kita semua aja adalah musuh. Jadi yang pernyataan kemarin adalah, saya takutnya Pak Prabowo tidak menyadari bahwa rakyat marah sekali terhadap korupsi dan menaruh harapan kepada Prabowo dan membuang harapan itu kemarin. Kita menaruh harapan ke Prabowo dengan 4 program: berantas korupsi, wujudkan pemerintahan bersih, ambil alih aset negara, dan singkirkan oligarki dan kekuasaan. Itu harapan kita ke Prabowo. Tapi kemarin seakan-akan menyatakan, aku sudah tidak lagi boleh kalian harapkan dari pemberantasan korupsi karena aku akan lindungi korupsi bos oleh Jokowi dan kawan-kawan. Itu kira-kira pernyataannya kemarin. Jadi sejak kemarin saya nggak bisa tidur, harapanku hilang. Bayangkan, ya bapak-bapak kenal lah, ya teman-teman yang menasihati saya terus, jangan kau percaya. Hampir tiap saat mereka ini menjadi penasihat saya. Jangan kau percaya. Enggak, aku masih ada harapan. Tapi kemarin Bung Andi, nasihat Bapak mulai saya dengar sedikit lagi. Bung Andi paling paling selalu mengingatkan saya, hati-hati. 11-12 katanya ini, ya kan? Nah ternyata pernyataan kemarin, tapi saya begini. Saya siapa tahu belokan kemarin itulah belokan salah yang menyadarkan kembali Prabowo bahwa dia salah untuk menjadi kembali ke dalam benar. Saya coba lagi Pak Andi. Ya saya coba lagi, siapa tahu tikung biasanya Rosi kalau kepleset itu kan dua tikungan sebelum mati sebelum finish, tikungan terakhir dia akan baik. Yang mudah-mudahan Pak Prabowo kemarin itu dua tikungan sebelum finish sehingga dia menyadari dia kemarin salah mengambil tikungan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.